Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya adik-adik. Nah, kali ini saya mau membahas terkait dengan jadilah mahasiswa yang cerdas ya, jangan menjadi mahasiswa yang bermental nasi bungkus ataupun yang bermental koruptor. Gitu. Karena ini banyak sekali diresahkan oleh masyarakat terkait dengan aksi saudara yang baru-baru ini atau akhir-akhir ini itu mengundang banyak kericuhan akibat aksi saudara yang turun ke jalan. Mau tahu informasinya seperti apa? Tetap stay tune di channel saya. Kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, terutama bagi kalian adik-adik mahasiswa yang menjadi apa ya, bisa dikatakan memunculkan banyak kerisuhan terhadap aksi-aksi saudara belakangan ini yang turun ke jalan dan kemudian dilabelin oleh beberapa masyarakat, bukan beberapa tapi banyak masyarakat yang kalian itu hanya cuma bermental nasi bungkus ya, kemudian menciptakan kericuhan ya, atau bahkan nanti dunia pendidikan kita itu banyak yang menghasilkan koruptor-koruptor gitu, yang tidak semestinya ya yang harus dihasilkan gitu. Nah, pertama-tama apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan mahasiswa cerdas itu? Ya, jadi mahasiswa cerdas itu kita tidak hanya menilai ya mereka itu yang memiliki nilai akademis yang tinggi gitu, tetapi juga mereka yang berpikir kritis, kreatif, dan selalu mencari solusi dari setiap masalah. Nah, mereka ini berpartisipasi aktif di dalam kegiatan kampus, baik di dalam maupun di luar kampus. Nah, tidak ada salahnya kalau saudara itu melakukan demonstrasi, ya, tetapi demonstrasi yang efektif, juga menghasilkan gitu. Tetapi kalau tidak menghasilkan, ya sia-sia Anda turun ke jalan, kemudian bahkan dari sebagian besar mahasiswa-mahasiswa yang katanya turun ke jalan itu tidak tahu apa yang sebenarnya mereka lakukan. Itu mereka hanya cuma ikut-ikutan turun ke jalan demonstrasi. Nah, gitu. Nah, mahasiswa cerdas, kalau Anda berpikir sebagai mahasiswa cerdas, tentunya tahu bagaimana memanfaatkan waktu yang baik. Kemudian mereka tidak hanya fokus pada teori, tetapi juga pada pengembangan diri maupun keterampilan, serta jejaring sosial. Nah, ini adalah kualitas yang akan membuat kalian itu insya Allah sukses ke depannya, nah, baik selama di kampus maupun setelah lulus nanti ya. Kemudian kenapa yang kemudian muncul ya di masyarakat itu adalah mahasiswa yang bermental nasi bungkus gitu ya. Itu merupakan cuplikan ya dari demo mahasiswa yang nampak tidak terorganisir dengan beberapa orang yang hanya duduk dan makan gitu. Jadi ada yang teriak-teriak, ada yang duduk sambil makan gitu. Jadi di sisi yang lain, fenomena ini sebenarnya bukan lagi asing atau jarang didengar, yaitu mahasiswa bermental nasi bungkus itu. Ya, istilah ini digunakan untuk menggambarkan mereka yang hanya ikut-ikutan di dalam aksi ataupun kegiatan tanpa memiliki tujuan yang jelas. Jadi hanya karena ada imbalan materi, dalam hal ini adalah imbalan berupa nasi bungkus gitu. Nah, mahasiswa yang tidak aktif dalam diskusi dan hanya menunggu bagian gratis dari acara itu biasanya disebut dengan mahasiswa yang bermental nasi bungkus. Nah, mahasiswa dengan mentalitas seperti ini sebenarnya seringkali tidak memiliki motivasi untuk belajar dan berkontribusi secara positif nih. Mereka hanya mencari keuntungan sesaat tanpa memikirkan dampak jangka panjang bagi diri sendiri maupun masyarakat. Nah, padahal sebagai mahasiswa kita itu memiliki tanggung jawab moral dan intelektual yang besar gitu. Jadi itu yang harus ditanamkan sebenarnya oleh mahasiswa, bahwa saya itu memiliki peran besar nih di dalam kemajuan bangsa gitu. Jadi bukan kerjaan saudara itu semata-mata turun ke jalan gitu, kemudian demonstrasi gitu. Seperti yang saya bilang bahwa ya bisa, boleh Anda turun ke jalan untuk demonstrasi, asalkan demonstrasinya itu jelas, Anda paham gitu. Jangan asal-asal turun ke jalan, kemudian ikut-ikutan, kemudian ini
Ketika Anda demonstrasi itu juga efektif ya, bisa menghasilkan. Kalau Anda protes itu setidaknya juga menghasilkan apa yang Anda protes gitu. Tapi kalau hanya cuma turun jalan bahkan menimbulkan kericuhan, yang rugi ya saudara sendiri juga sebenarnya. Nah, kemudian ada kaitannya dengan sistem pendidikan kita itu, katanya memunculkan banyak koruptor ya, dan pengaruhnya terhadap dunia pendidik ya, terutama kalau kita lihat ya dari saat ini itu, kita tidak bisa pungkiri bahwa banyak sekali muncul koruptor-koruptor yang saat ini. Jadi, korupsi itu adalah masalah besar yang termasuk merusak berbagai sektor di Indonesia ya, termasuk dunia pendidikan. Nah, ironisnya, banyak koruptor yang sebenarnya merupakan alumni dari perguruan tinggi terkemuka ini. Nah, mereka yang dulu mungkin bermental nasi bungkus, kini berkembang menjadi pelaku korupsi yang merugikan negara gitu. Nah, saat ini, lebih dari sebelumnya ya, kita harus waspada terhadap berbagai macam atau bahaya dari korupsi ini ya. Korupsi tidak hanya sebenarnya merusak tatanan ekonomi ya, tetapi juga menghancurkan integritas bangsa. Nah, sebagai mahasiswa, kita sebenarnya memiliki peranan penting untuk mencegah hal ini terjadi. Dengan cara apa? Yaitu dengan menanamkan nilai-nilai kejujuran dan integritas sejak dini. Nah, bagaimana bisa menjadi mahasiswa yang berintegritas dan sukses ya? Nah, bisa misalnya mahasiswa belajar terlibat dengan kegiatan sosial dan bekerja dengan proyek-proyek kelompok misalnya seperti itu. Nah, kita juga bisa menjadi mahasiswa yang berintegritas dan sukses ya. Pertama misalnya mulailah dari dengan nilai niat yang baik. Jadikan tujuan utama kalian dalam belajar itu adalah untuk menambah ilmu dan untuk kemampuan, bukan hanya untuk mengejar nilai atau gelar ya. Saya sudah sering kali menyampaikan di video saya bahwa untuk saat ini IPK itu tidak penting. Industri-industri ataupun instansi-instansi itu sudah tidak melihat IPK, terkecuali pada instansi tertentu ya. Contoh misalnya, Anda mau ikut tes PNS, maka nilai IPK masih diperlihatkan. Anda misalnya mau masuk ke kedokteran ya, atau mungkin menjadi guru atau ingin menjadi dosen, maka nilai IPK itu masih diperlihatkan, masih menjadi diprioritaskan. Tetapi kalau Anda mau bekerja misalnya di industri ataupun di instansi-instansi yang lain, IPK itu tidak dibutuhkan lagi. Yang ditanyakan mesti Anda punya skill apa, kemampuan apa. Nah, oleh karena itu, kalau adik-adik ini tidak memiliki skill apa-apa selama kuliah, sudah alamat gitu. Nah, kedua, kembangkan sebenarnya sikap kritis ya, dan jangan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Misalnya Anda bisa melakukan debat secara sehat, mengikuti seminar-seminar, ataupun aktif di dalam kegiatan sosial. Gitu. Jadi Anda harus dilibatkan dalam kegiatan positif yang mengembangkan potensi diri ya. Bergabung dengan organisasi kampus, kemudian menjadi relawan, atau mengikuti program pertukaran mahasiswa. Yang tidak kalah penting itu bangun jejaring yang baik dengan misalnya dengan dosen, kemudian dengan sesama mahasiswa. Jaringan ini akan sebenarnya sangat berharga ketika kalian itu memasuki dunia kerja nanti. Jadi, saya seringkali menyampaikan di dalam video-video saya bahwa kehidupan nyatanya sebagai mahasiswa itu setelah Anda lulus gitu. Kalau masih kuliah itu belum ada apa-apanya. Kalau Anda hanya misalnya mendapatkan tugas dari dosen, harus mengerjakan skripsi dan lain, belum ada apa-apanya. Ketika nanti kalau saudara sudah lulus dan mendapatkan pekerjaan, Anda nanti di situ babak belurnya, gitu. Jadi ilmu yang Anda dapatkan sewaktu kuliah itu harus benar-benar bisa termanfaatkan seperti itu. Nah, jadi teman-teman, ingatlah bahwa masa depan kalian itu dimulai dari sekarang ya. Jangan biarkan diri kalian itu terjebak dalam mentalitas yang disebut dengan nasi bungkus, yang hanya mencari keuntungan jangka pendek, tetapi tidak memikirkan jangka panjangnya. Jadi jadilah mahasiswa yang cerdas ya, berintegritas dan mampu memperbaiki kontribusi nyata bagi masyarakat gitu. Jadilah agen perubahan ya, dimulailah dari diri sendiri. Nah, kita semua memiliki potensi sebenarnya untuk bisa menjadi pemimpin masa depan yang membawa perubahan positif. Nah, marilah kita wujudkan potensi ini dengan selalu berpikir cerdas, bertindak jujur dan menjaga integritas dalam setiap langkah kita. Gitu, oke?
Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat adik-adik ya. Tetap semangat, perhatikan aksi-aksi saudara, apakah bermanfaat buat saudara atau tidak. Nanti kita bisa ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.